Demplot itu dapat menggerakkan hampir seluruh ohoi-ohoi di Maluku Tenggara, menyiapkan pangan, dan kalau umpama pada saat itu terjadi krisis pangan, kita aman. Oke Pak, kita lanjut. Bagaimana kondisi ketahanan pangan pada masa pandemi? Kemarin pada saat pandemi COVID itu ada instruksi Menteri Dalam Negeri untuk menangani COVID itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama itu kesehatan, aspek yang kedua adalah jaminan sosial, kemudian aspek ketiga prediksi untuk menangani krisis pangan. Dan pada saat itu munculnya kebijakan Pak Bupati untuk bagaimana mengatasi krisis pangan itu, sehingga dilakukanlah WKSiang. WKSiang ini banyak kali orang salah menerjemahkan, seakan-akan WKSiang yang kita bangun di kantor Bupati itu, di lahan kantor Bupati itu diterjemahkan untuk mencukupi pangan seluruh Maluku Tenggara. Bukan. Di dalam WKSiang itu adalah model penyuluhan yang kalau di pertanian bilang demplot, demonstrasi plot. Sehingga dengan demonstrasi plot itu maka bisa menggerakkan, memotivasi masyarakat keseluruhan untuk menyiapkan pangan bagi mereka. Dan ternyata benar, demplot itu dapat menggerakkan hampir seluruh ohoi-ohoi di Maluku Tenggara, menyiapkan pangan, dan kalau umpama pada saat itu terjadi krisis pangan, kita aman. Oke Pak, Bapak tadi menyebutkan soal WKSiang. Ya. Menurut pantauan tim kami Katolikpedia, beberapa waktu lalu banyak sekali para petani yang menjerit karena jualan mereka. Hasil kebun yang tidak laku. Terus gelombang protes ini ada 2 tahap. Yang pertama, yang seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kebijakan dari pimpinan untuk membuat WKSiang, dan yang kedua karena pengiriman produk pertanian dari luar dan masuk ke Menurut Bapak seperti apa? Sebenarnya itu kesimpulan yang terlalu dini. Pertama, WKSiang itu kalau kita lihat produknya itu tidak diarahkan untuk dijual ke pasar. Hasil WKSiang itu tidak pernah dipakai untuk dijual ke pasar. Itu dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai data dinas sosial. Sehingga kalau dibilang WKSiang berhubungan langsung dengan pasar, itu agak pengamatan dini. Jadi menurut saya kurang tepat. Kemudian mungkin saja kondisi pasar itu terlihat tiba-tiba ada pedagang yang muncul tiba-tiba, akhirnya ada di pasar itu terjadi ketidakteraturan. Karena apa? Memang yang berdagang itu bukan pedagang yang sebenarnya, tapi petani yang berubah profesi sementara untuk jadi pedagang. Artinya di trotoar, mereka melakukan penjualan, tapi setelah itu mereka akan kembali jadi petani. Dan ini ada perilaku yang harus diperbaiki, sehingga saya belum terlalu percaya bahwa WKSiang merubah membuat sehingga masyarakat sulit menjual. Oke Pak, kita lanjut. Masih tentang situasi saat ini, pandemi. Bagaimana masalah pandemi ini pastinya berdampak pada bidang pertanian, khususnya petani. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi memang pandemi ini kan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk bidang pertanian. Tapi saya ingatkan lagi bahwa kita harus tampil sebagai pemenang masalah. Makanya pada saat pandemi muncullah ide dari pemerintah daerah dengan WKSiangnya.
untuk mengatasi krisis pangan. Sekarang pada periode diberlakukannya new normal, maka kita sudah beralih dari memenuhi kebutuhan perut kepada pemulihan ekonomi. Nah, jadi kita tidak boleh terlarut dalam masalah. Kita harus jadi orang-orang bermental pemenang untuk memenangkan masalah yang kita hadapi, sehingga pertanian mau tidak mau harus bergerak terus walaupun ada pandemi. Jadi harus bergerak terus. Bergerak terus.